Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Kabarnya baik Mas Tulus. Aduh teman-teman mohon dipersori ya. Terkait trouble yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Minggu ini lumayan dramatis sih ya, konten-kontenku di YouTube ini agak-agak kurang terkontrol gitu karena memang ada satu dan lain hal. Di sini jam 10 malam di tanggal 22 September di hari Minggu. Pasti baru banget pulang nyanyi. Terus mandi bahkan belum makan karena kangen sama kalian, sekaligus sama aku mau ngetes alat yang aku dapatkan hari ini. Jadi pulang nyanyi sebetulnya sudah sore tapi harus muter-muter ke toko musik karena kabel-kabel yang kita perlukan ini agak-agak susah di jenisnya. Jadi spesifik kita nyarinya agak susah, tapi alhamdulillah dapat dan sudah dites bisa. Mudah-mudahan ini audionya bagus. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalau kurang bagus. Mudah-mudahan audionya enak didengar ya. Kalau mukanya Mas Tulus ya emang kayak gini. Enak nggak enak. Terima kasih semuanya teman-teman. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Tentunya yang sakit semoga cepat sembuh. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaan semoga segera membaik. Yang rezekinya sedang seret semoga lancar lagi. Kalian yang mungkin sekarang sedang terlilit utang piutang semoga utang yang lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber yang baru pertama kali nonton. Salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang saya ucapkan ya. Teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang, boleh teman-teman yang mau nyawer. Ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Astagfirullahaladzim. Gak kerja, gak punya duit. Kerja, batu, ya toh. Tapi hari ini alhamdulillah Allah cukupkan ya teman-teman. Allah cukupkan apa yang harus Mas Teh butuhkan untuk syuting ini. Jadi ya semangat. Jadi Allah berikan rezeki ternyata ya karena memang ada yang mau travel ya kan. Rencana Tuhan itu yang paling sempurna teman-teman. Makanya prasangkanya yang baik aja sama Tuhan ya. Terima kasih orang baik untuk semangat, support, dan juga doanya buat Mas Teh ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang selalu baik keadaannya, rezekinya, kesehatannya, dan semuanya. Di video ini Mas Teh pengen bahas di video yang sebelumnya sudah Mas Teh shoot tapi tidak sempurna audionya. Jadi di sini Mas Teh mau menyampaikan pesan yang disampaikan yang Maung Telon untuk Bandung dan Garut yang kemarin gempa, khususnya untuk Bumi Pajajaran. Ada pesan dari yang Maung Telon terkait gempa. Sama dengan yang sudah terjadi, sepertinya masih ada potensi. Seperti apa pesan Eyang?
nanti kita bahas lebih detail ya teman-teman ya. Saudaraku, orang-orang baik yang sedang nonton video ini, nasi box itu kita gelar setiap Jumat di akhir bulan. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya, ini kok ngomong apa, tiba-tiba ngemis, tiba-tiba minta duit, tiba-tiba minta sumbangan. Kesannya kayak kalian yang mungkin baru ya teman-teman. Jadi mungkin kalian yang baru pertama kali nonton. Jadi setiap Mas Teh ngemis itu dalam tanda kutip, sebenarnya Mas Teh mengumpulkan dana yang akan kita kumpulkan sampai di akhir bulan. Di setiap Jumat akhir bulan kita sedekah nasi box. Jumlah yang kita kumpulkan kurang lebih di 6.150.000. Itu untuk satu kuota kurang lebih ada hampir 1.000 paket nasi yang kita bagikan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mohon pengertian untuk yang baru yang tidak paham, malah bahasanya agak kurang enak. Kalau yang enak pakai maaf Mas Teh, nah itu mungkin agak lebih enak. Ada yang beberapa yang mungkin baru tidak paham jadi agak kurang enak bahasanya. Jadi kalau teman-teman berkenan menonton silahkan ditonton. Apabila tidak suka mungkin bisa di skip saja ya teman-teman ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Harapan Mas Teh semoga nasi box kita masih ada di akhir bulan September ini. Jadi Mas Teh masih butuh bantuan teman-teman untuk membantu sedekah nasi box. Caranya gimana? Cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited. Silahkan terserah teman-teman mau berapapun ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Transfernya 12.000 ya teman-teman. Selebihnya terserah kalian. Aduh dek, itu tadi minuman tadi dek kayaknya dek. Aku nggak pernah minum soda teman-teman. Terus hari itu minum soda. Jadi wes lah. Dari perkoro sanes pokoknya. Emang dasar ya wes. Watu tambah minum soda tambah watu. Terima kasih, barakallah. Terima kasih banyak kepada siapapun yang sudah membantu sedekah nasi box kita tanpa terkecuali saja. Buat teman-teman yang sudah membantu, baik untuk nasi box, bahkan ada yang berbagi rezeki ke saya, terima kasih. Berbagi makanan, berbagi paket, segala macam, pokoknya semuanya terima kasih banyak. Yang mencukupkan kebutuhan saya, semoga juga jenengan dicukupkan. Yang berbagi makanan sama saya, semoga Allah cukupkan makanannya bagi jenengan, dan yang berbagi rezeki ke saya, semoga Allah cukupkan rezekinya jenengan yang bersedekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang bantu sedekah nasi box terima kasih. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Kemudian semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan teman-teman yang sedekah. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul, dan semoga sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih, dan juga terima kasih saudaraku. Mohon maaf teman-teman, untuk akhir bulan ini atau bulan September untuk pengiriman minyak bidara, saya sudah tidak bisa meladeni atau sudah tidak bisa mengirim minyak bidaranya karena faktor kekosongan unit. Kekosongan barangnya teman-teman. Jadi minyak bidaranya untuk September ini sudah stoknya habis. Mas Tulus sudah nggak kebagian lagi. Adanya nanti di awal Oktober ya teman-teman. Mungkin perkiraan tanggal 2, tanggal 5 lah. Itu sudah mulai bisa diorder lagi ya. Kalian yang mau pesan silakan tonton dulu video packingnya. Kemudian langsung pesan ke nomor WhatsApp di 0857. Formatnya seperti apa? Mas Teh saya pesan satu, alamat saya ini. Lengkap ya. Nomor HP dan seterusnya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman, tapi baru ada di bulan Oktober ya. Kalau September belum ada pengiriman. Terima kasih. Untuk yang mau paham, tonton dulu video packingnya, biar paham dulu. Setelah itu teman-teman bisa langsung pesan kalau sudah paham ya. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pesan ini sebetulnya sudah aku rekam dari hari Kamis teman-teman. Pernah aku rekam di hari Kamis, tetapi karena faktor audionya tidak bagus, harusnya tayang di hari Sabtu, semuanya di cancel, alatnya rusak, pasti ada kerjaan dadakan, jadi ya Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk membuat video itu tayang. Dan akhirnya di hari ini Mas Teh akan sampaikan apa pembahasan terkait dengan Bandung dan juga Garut. Apakah masih ada kemungkinan pengulangannya terkait Bandung dan juga Garut? Kalau soal itu saya sudah menyampaikan bahwa kemungkinan besar ketika dihitung lewat angkanya memang sangat-sangat mungkin. Apa ini? Ya Allah ya Rob. Aku didatengin sama orang pakai jubah tinggi banget, gede, dhuwur. Allahu Akbar. Kaget aku.
Mas Wardi soalnya lagi di kamar mandi. Itu kedengeran kan? Allahu Akbar, aku kaget. Oke, Bandung, Garut, dan juga Pajajaran. Tetapi kalau yang disampaikan yang Maung Telon justru untuk bumi Pajajaran. Jadi bukan hanya Bandung dan juga Garut. Sepertinya Pajajaran masih harus waspada terkait dengan gempa teman-teman. Dan Eyang menyampaikan bahwa awal penyampaian beliau itu adalah ketika beliau menyampaikan saya ingin beli kue. Tapi Eyang bilang beli kuenya yang ada ketannya yang lengket. Kenapa yang katanya? Karena sepertinya mau ada retakan lagi. Karena sepertinya mau ada guncangan lagi. Ini salah satu hal yang disampaikan yang mau telon buat kita. Buat saya khususnya dan saya sampaikan ke teman-teman bahwa bumi Pajajaran sepertinya masih harus mewaspadai. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya teman-teman, bumi Pajajaran yang disampaikan yang mau telon ini lingkupnya cukup luas. Perbatasan Lampung itu masih masuk ke bumi Pajajaran kalau versinya Eyang, bahkan Jakarta dan juga beberapa wilayah di wilayah Jawa bagian tengah itu juga termasuk Pajajaran pada dulunya menurut versinya Eyang. Jadi aku rasa ya Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, kemudian Jawa Barat, bahkan Banten, kemudian pesisir Lampung atau pinggir-pinggir Lampung, ini aku rasa masih harus mewaspadai gempa berikutnya atau elemen tanah berikutnya. Penyampaian Eyang ada retakan yang dibentuk tapi dari hasil dari gempa. Dan aku sudah baca terkait dengan Bandung dan juga Garut itu zona gempanya tidak berada di zona megatrust teman-teman sebetulnya. Tetapi ini merupakan gempa dangkal. Nah gempa dangkal itu juga terjadi di Bali kemarin tanggal 21. Dan aku masih belum bisa bahas juga. Kalau teman-teman setuju terus di kolom komentar, setuju Mas Tulus bahas gempa Bali ya. Nanti Mas Tulus bahas untuk gempa Bali besok mungkin hari Senin. Tapi terkait dengan yang disampaikan yang Maung Telon ini adalah beberapa hal teman-teman. Di antaranya adalah memang ada perpindahan satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau ini menurut aku sudah lumayan bahaya ya. Kalau sampai ada satu posisi, satu desa itu pindah ke desa yang lain. Kalau bahasanya Eyang itu dusun, satu dusun pindah ke dusun yang lain. Jadi ada tanah yang berpindah lokasi malah. Tanah ya teman-teman, bukan gunung. Tapi yang disampaikan Eyang Maung Telon ini adalah sesuatu yang lumayan besar atau sesuatu yang lumayan luas. Sehingga kalau penyampaian beliau dari awal ada yang harus direkatkan, ada yang harus direkatkan dengan ketan tadi, berarti memang Jawa Barat itu mungkin akan ada guncangan dalam tanda kutip, entah itu gempa yang mengakibatkan retak atau mungkin kadar guncangan gempa yang kemudian mengakibatkan tanah ini menjadi bergerak ya. Jadi dari penyampaian beliau ini aku saring omongannya lebih cenderung ke gempa memang, kemudian ada retakan tanah dan juga ada perpindahan desa tadi. Perpindahan desa ini perpindahan dusun ini yang aku masih bingung. Apakah maksudnya adalah ada satu wilayah desa yang akan terpindah atau tergeser tanahnya atau memang mungkin tempat itu dipetakan sebagai wilayah yang kemungkinan besar akan ada musibah sehingga digeser ke desa sebelahnya. Aku masih belum tahu soal itu karena ya seperti halnya saya dilarang untuk mengatakan sesuatu, Eyang Maung Telon juga sangat-sangat mendidik saya untuk mengatakan sesuatu tidak seharusnya terbuka. Jadi memang ada batasan yang tidak bisa kita lawan, ada batasan yang harus kita tahan, dan mungkin juga ini merupakan rahasia yang tidak bisa saya sampaikan sehingga yang menyampaikannya dengan sanepo atau dengan kata-kata kiasan. Ya kita cerna masing-masing teman-teman. Harapan saya Jawa Barat ini masih akan baik-baik saja. Amin. Semoga semuanya baik-baik saja. Ada satu hal yang disampaikan yang Maung Telon bahwa sumber dari gempa ini beberapa hal diantaranya saya lihat justru maaf teman-teman, maaf saya tidak membenarkan dan saya juga tidak memastikan itu terjadi, tapi beberapa titik diantaranya disampaikan yang ini setelah saya cari tahu ternyata memang ada di beberapa tempat itu ada sesar. Jadi ada sesar aktif yang disampaikan, lokasi yang disampaikan yang itu ada sesar aktif dan salah satunya beberapa titik diantaranya adalah memang wilayah yang dipetakan dalam zona megatrust. Ini yang membuat saya agak sedikit
deg-degan. Memang ada beberapa tempat yang disebutkan Eyang, tetapi saya tidak diperbolehkan mengatakan itu, tapi wilayahnya tetap di Jawa Barat dan masih wilayah pesisir juga, dan kemudian ini juga bisa berpotensi, sangat-sangat berpotensi kalau terjadinya di atas zona sesar tadi, kemudian juga zona di atas zona megatrust. Ini salah satu hal yang bikin saya jadi makin, aduh, makanya teman-teman aku tuh semangat banget bikin video yang kemarin karena memang kan ada agenda untuk Jumat Mbak Novi kesini. Jadi aku harus harus ada waktu buat mbakku juga toh, terus sama keluarga kemarin. Jadi udah bikinnya tuh terlalu semangat menyampaikannya sampai aku cuma colok langsung rekam gitu loh. Jadi nggak, biasanya kan memang harus harus ada kontrol dulu kan, audionya dicek dulu. Ini enggak. Jadi ya inilah terlalu antusias. Kenapa Mas Tulus antusias ya? Karena yang disampaikan yang Maung Telon itu bukan cuman Bandung Garut ya, bukan satu titik gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi wilayah saya, Jakarta saja juga disampaikan yang juga bisa ada guncangan, bisa ada retakan, bisa ada ancaman itu, sehingga ya bagi saya pribadi saya antusias ya karena saya juga merasa kayak ya udahlah, mau ngapain lagi sih teman-teman. Sekarang gini, saya tuh bukan tipikal orang yang takut. Banyak teman-teman yang bilang, Mas lu kenapa nggak pindah, kenapa di Jakarta? Jakarta kan mencuci gitu ya. Bagi saya mau dimanapun kita bisa kapan saja Allah ambil kok ya. Mau di daerah mana, kalau emang kita ditakdirkan ada garis meninggal gara-gara musibah ya kita nggak akan bisa melawan itu. Mintanya cuma satu, mudah-mudahan husnul khotimah. Hanya itu saja ya teman-teman. Jadi antusias saya adalah memang ini bisa terjadi di Jakarta, salah satu titik yang terdampak gempa tersebut. Lalu ada tambahan dari Eyang bahwa astagfirullahaladzim, ya Allah kaget aku. Ini minggu apa sih teman-teman, kok tamuku banyak banget? Eyang menyampaikan akan banyak sekali kejadian yang berhubungan dengan ular besi. Beliau menyampaikannya ular besi bahwa ular besi, kalau saya mengartikannya sebagai kereta api teman-teman. Jadi Eyang menyampaikan bahwa akan banyak sekali insiden di wilayah Jawa Barat khususnya, di bumi Pajajaran khususnya, orang-orang yang entah ini kecelakaan, entah keretanya itu mengalami trouble atau kecelakaan besar, bahkan Eyang bilang berasap dan juga terbakar. Ini salah satu hal yang disampaikan Eyang Maung Telon. Mudah-mudahan sih tidak. Harapan saya cuma satu, tidak terjadi apa-apa. Semuanya baik-baik saja dan Allah berikan kita perlindungan atas segala sesuatu yang kurang baik, baik itu musibah, bala dan apapun. Dan selain kereta yang mungkin bisa menelan korban, tertabrak atau ini trouble, kecelakaan, bahkan tadi disampaikan terbakar, kecelakaan darat di wilayah bumi Pajajarannya juga akan lumayan ya teman-teman. Faktornya adalah ada beberapa faktor, diantaranya ada yang menyampaikan bahwa ada orang-orang yang merasa titis dari sesuatu. Istilahnya gini, di Jawa Barat itu banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai A, sebagai B. Maaf, saya nggak mau mengarah ke satu titik, saya nggak mau mengarah ke satu poin ya. Tapi intinya di bumi Pajajaran ini ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ada sesuatu yang tidak pada porsinya, kemudian orang-orang yang mengaku sebagai garis keturunan orang hebat, atau mungkin bahkan keturunan leluhur Pajajaran, ini muncul. Jadi orang-orang seperti ini yang membuat, istilahnya, saya nggak bilang leluhur Pajajaran marah, tapi akhirnya memicu beberapa hal. Salah satunya adalah ya tadi musibah. Dan Eyang bilang bahwa ini masih coba untuk direkatkan lagi supaya tidak retak, tapi mohon maaf sekali lagi Eyang juga makhluk Allah. Jadi sekali lagi Eyang juga menyampaikan, saya juga ngemis sama Tuhan, saya juga minta sama Allah supaya anak cucu saya di Pajajaran semuanya baik-baik saja. Tapi artinya di sini memang Eyang juga berusaha, tetapi sekali lagi kesadaran dari kita sendiri teman-teman bahwa memang ada satu hal yang akan lepas dari Pajajaran juga disampaikan Eyang. Aku nggak tahu ini sebenarnya energi apa, atau mungkin sosok apa, atau apa yang tidak dirawat sehingga teman-teman, kalau istilah pandanganku gini,
Anggaplah Pajajaran itu ada 3 lampu. Ini maaf ya, hanya pengibaratan. 3 lampu tapi yang bagus tuh hanya 2 lampu. Satu lampu nih nggak terang karena tidak dirawat, atau kalau bahasa Jawanya tidak dirumat, atau tidak diurusi, atau tidak dianggap, dikucilkan, dibuang begitu saja, sehingga tidak dilestarikan atau tidak dijaga atau tidak dihormati, sehingga tiang yang lampu yang harusnya 3 sama-sama terang tadi akhirnya cuma 2, kurang daya, kurang energi. Nah, Jawa Barat khususnya, Pajajaran khususnya, ini seperti kekurangan energi itu karena ketidaksadaran kita sebagai manusia yang tinggal di wilayah Pajajaran, khususnya keturunan Sunda sendiri, yang keturunan Pajajaran sendiri. Jadi ini salah satu faktornya. Orang banyak mengaku sakti, orang banyak mengaku keturunan ini keturunan itu, padahal zong semuanya itu ada. Saya nggak bilang semuanya, tapi oknum-oknum yang memanfaatkan ini demi apa? Demi popularitas, demi terlihat hebat, demi uang. Ini juga muncul disampaikan yang ditambah lagi ada kekuatan atau ada energi yang sepertinya sedang melemah di wilayah Pajajaran, sehingga bisa jadi istilahnya pagar, kalau satu pintunya ada yang terbuka, jadi akan banyak sesuatu yang masuk yang akan sulit untuk ditahan, istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan sih difahami bagi yang mengerti. Saya minta maaf saya nggak bisa terlalu terbuka menyampaikan ini, tapi faktor-faktor tertentu Bandung, kenapa sih Bandung terus mulutku? Jawa Barat atau Pajajaran ini sedang kehilangan sesuatu, sosok, energi, bahkan tadi yang saya sampaikan tuh ada semacam naungan yang meredup karena tidak dirawat. Jadi salah satu pesannya adalah mungkin orang Sunda ada yang menghilangkan Sundanya, jangan kalau bisa. Kemudian ada tradisi leluhur atau warisan leluhur yang tidak dijaga mungkin, atau tidak dirawat, atau tidak diingat-ingat, atau kita lupakan, kita biarkan terbengkalai dan tidak kita urus. Mungkin itu. Jadi ya mau percaya mau tidak, mengingat atau mengurus sesuatu yang warisan dari leluhur itu juga bisa menjadikan cover itu. Jadi kalau istilah orang dulu tuh ada yang nanam ini buat tumbal bangunan ini, nanam ini buat tumbal bangunan ini, ya itu salah satu daya atau pancer yang dibuat, atau pagar atau energi yang sengaja dibuat di setiap sudut. Ya kita nggak tahu diukur berapa jaraknya, dari Bandung ini, Bandung sana berapa, dari Garut ke Tasikmalaya berapa, Pangandaran dan seterusnya. Nah ini dibuat sedemikian rupa untuk mengcovery satu lokasi, tapi ternyata satu pagarnya ada yang bolong, ada yang tidak dirawat, sehingga orang dulu sudah capek tirakat, sudah capek membuat pagarnya, membuat energinya ini pas, sekarang redup gara-gara tidak dirawat sama orang sekarang, istilahnya gitu ya. Yang paham akan paham, tapi yang tidak mengerti mungkin akan kurang paham. Jadi ya kita ikuti, aku lebih gini teman-teman. Jadi yang aku sampaikan ini kan hanya kiasan dari yang Maung Telon ya. Dan memang kalau dihitung teman-teman, akhir tahun ini kita tuh hampir full dengan gempa. Akhir tahun 2024 ini full dengan gempa. Jadi wajar dan mungkin patut kalau kita waspadai. Tapi lebih up to date adalah info yang disampaikan BMKG terkait dengan beberapa hal yang berhubungan dengan gempa. Nanti mudah-mudahan wilayah Pajajaran dilakukan penelitian apakah yang disampaikan yang Maung Telon ini ada. Jadi memang ada beberapa elemen tanah yang ini tadi saya sampaikan, ada dusun yang berpindah, ada tanah yang retak, tanah yang berpindah, bahkan gempa dengan skala yang besar. Lebih kering ya, penyampaian yang ini gempanya kering, jadi kemungkinan juga dangkal. Kalau dangkal kita sudah lihat beberapa gempa sebelumnya, Sumedang, Bandung kemarin, itu gempa dangkal dan lumayan merusak atau lumayan bahaya menurut pandangan saya. Wallahu alam, semoga semuanya baik-baik saja ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak pembahasan saya. Terima kasih sekali lagi, Mas Teh udah mulai ngerasa hungry. Terima kasih, semoga manfaat. Silakan difahami, yang suka tonton tidak suka silakan di skip. Karena memang
Aku takut menyampaikan ini terlalu terbuka, silahkan kalian cerna, kalian simak, kalian pahami, kalian ambil apa yang Mas Tulus sampaikan. Bagi yang paham, dia akan sangat-sangat paham apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak, semoga manfaat. Kalau misalnya Mas Tulus ada salah-salah kata, mohon maaf. Mudah-mudahan video ini audionya bagus ya. Besok Senin Mas T nggak istirahat Mas T nemenin kalian. Kalian pengen dibahas apa? Silahkan tulis di kolom komentar atau bisa DM di @bigtulus_official ya. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Maaf suaranya saya pelanin karena ini sudah jam 10. Takutnya tetanggaku kedengeran kok. Tulus ngoceh sendiri. Terima kasih banyak orang baik, semoga manfaat. Mas Tulus minta maaf ya kalau yang ada bahasa-bahasa yang mungkin Mas Tulus bercandanya keterlaluan atau cara bicaranya itu terkesan guru ya atau komentar, Mas Tulus minta maaf. Jujur tidak ada maksud di situ. Semoga video hari ini manfaat dan juga bisa kalian cerna, kalian ambil segi baiknya ya. Amin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Kalian yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Yang sedang punya jodoh pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya usaha, amin ya Allah. Hajat teman-teman semua semoga Allah kabul, amin. Yang sedang jual asa semoga cepat terjual. Kalian yang saat ini sedang berintis usaha, Mas Teh doakan semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis, amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang nonton video ini juga Mas Tulus, insya Allah dan semoga termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pun teman-teman terima kasih sudah semakin larut, hampir jam 10:30 kurang dikit lagi. Terima kasih, Mas Teh minta maaf, Mas Teh pamit dulu, insya Allah ketemu lagi next video ya. Oke, terima kasih. Langsung Mas Teh edit, Mas Teh langsung tayangkan malam ini juga ya. Oke, terima kasih, pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat tidur, mimpi indah ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.